Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga saat ini. Malam hari ini juga bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik yang juga pernah memiliki konflik dan sempat menjadi headline di mana-mana waktu itu ya. Nah itu gimana ceritanya Livi? Livi Andriani. Ya, terima kasih Kak Bayu. Ya waktu itu kan memang ada satu masalah dan diisukan kalau itu tuh aku yang berada di salah satu kamar di hotel sama salah satu politisi juga. Tapi alhamdulillah sebenarnya sih masalah ini udah kelar. Udah cuman aku di sini, tapi memang ini pertama kali aku menjelaskan di TV atau di media secara langsung memakai lisan aku secara aku pribadi kalau memang itu bukan aku gitu. Dari kemarin kan aku memang nggak pernah ngasih konferensi pers atau apapun, walaupun wartawan semuanya berharap aku memunculkan ngasih statement, aku nggak memunculkan sama sekali. Jadi ini perdana. Aku bilang ke masyarakat, mumpung ini di bulan baik, bulan Ramadan juga. Tapi aku yakin kok bagi yang udah kenal aku, yang tahu aku siapa, pasti nggak akan percaya sama isu-isu tersebut. Walaupun memang kemiripannya benar-benar sangat mirip. Oh jadi waktu itu kenapa dikaitkan karena hanya mirip? Hanya mirip, terus disebut inisial. Tapi sebagian masyarakat yang aku kan pasti ada pro dan kontra. Ada yang suka sama aku, ada yang nggak suka sama aku. Mungkin bagi yang nggak suka pasti mikir itu pasti benar Livi. Cuman aku yakin kok memang itu bukan aku dan udah diselesaikan juga sama pihak yang berwajib kalau itu memang bukan aku. Dan sudah clear semuanya? Sudah clear. Oke baik, mudah-mudahan sih masalah seperti ini nggak pernah dialami lagi. Jangan ya, pernah ya. lagi. Baik, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku ingin sekali dengan sahabat lamanya karena untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran, kami persilahkan Rusli. Malam Mas. Terima kasih. Selamat malam Pak Rusli. Malam Mas Bayu. Apa yang mau Bapak ceritakan? Tujuan saya ke sini sebenarnya ada satu permintaan untuk sahabat saya. Kalau memang bisa ketemu. Karena terlalu banyak kesalahan-kesalahan saya sama dia. Kesalahan apa emang yang telah Bapak lakukan? Terlalu perih untuk diceritakan, tapi gimana ya? Dia kemana sebenarnya? Justru itu, saya sudah lama nggak ketemu dia setelah dia di penjara. Dia di penjara? Dia di penjara. Bukan karena Bapak kan? Ada kaitannya dengan Bapak nggak? Justru itu. Dia di penjara dikarenakan penyebab dari saya. Apa masalahnya, Pak? Masalah korupsi di kantor. Karena saya nggak mau di penjara, akhirnya saya limpahkan ke dia. Tapi dia nggak tahu sampai sekarang. Pak, jadi waktu itu soal korupsi, ada korupsi di kantor, tapi yang dimasukin penjara sahabat Bapak? Sahabat saya. Yang melakukan adalah? Saya sendiri. Tapi dia nggak tahu? Dia nggak tahu sampai sekarang. Dan kenapa yang dituduh temannya Bapak, sahabat Bapak itu? Karena tanda tangan dia saya palsukan. Dan Bapak yang menyebarkan fitnah berarti bahwa yang melakukan adalah sahabat Bapak? Betul. Karena tanda tangannya Bapak palsukan? Betul. Oke, terus sekarang masih di dalam penjara? Saya rasa udah keluar ya, karena udah lama sekali. Selama di dalam, Bapak pernah jenguk? Saya nggak tega untuk menjenguknya. Oke. Baik, terus apa harapannya dengan datang ke sini? Saya ingin
Dari hati yang paling dalam saya ingin mengucapkan permohonan maaf sama dia. Karena dia sengsara gara-gara saya. Dia punya keluarga, Pak. Dia punya keluarga. Berapa tahun di penjaranya? Kurang lebih 5 tahun. Lama ya. Lama sekali. Oke, baik. Mudah-mudahan sih malam hari ini yang bersangkutan bisa mendengarkan permohonan maaf Bapak ya. Mudah-mudahan Bapak bisa terbebas dari beban masa lalu supaya bisa melanjutkan hidupnya, apalagi ini kan bulan baik. Bulan baik. Kami akan ajak Pak Rusli untuk langsung bertemu dengan sahabat kami untuk kita tanya pendapatnya mengenai masalah ini. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rusli, dengan tanggal lahir 14 Agustus 1979 dan mendiami nomor rumah 48. Sosok pria yang tidak suka memiliki masalah dengan siapapun. Tegas dan berani dalam menentukan pilihan. Namun, dengan mata batin saya melihat adanya kejadian di masa lalu yang membuatnya merasa memiliki sebuah beban yang sampai saat ini ia rasakan. Saya merasakan aura negatif yang sangat kencang sekali. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Silakan duduk, Livi. Terima kasih. Masnya ini bernama Rusli dengan tanggal lahir 14 bulan 8 1979 dan nomor rumah 48. Betul? Ya. Oke. Pak Rusli ini ingin sekali ketemu dengan sahabatnya karena merasa dia punya masalah, punya salah dengan sahabatnya itu. Bahkan sahabatnya sampai masuk penjara akibat kelakuan atau perlakuan dari Pak Rusli. Tapi memang belum banyak cerita yang bisa digali karena dari awal tadi dia bilang katanya saya nggak bercerita di sini. Tapi yang jelas saya mau ketemu dengan sahabat saya. Kenapa? Gitu. Ada kaitannya dengan korupsi apa dan lain-lain urusan kantornya. Tapi kalau saya lihat dari auranya di sini sangat negatif sekali dan sangat negatif dan positif bercampur bersamaan, dan saya merasa Mas Rusli di sini jika saya merasakan energinya ada takut juga, Bay. Merasa bersalah. Coba catetin deh. Takut. Rasa bersalah. Sedih. Sedikit kesal. Kesal. Penyesalan. Itu yang bisa aku baca dari Mas Rusli. Jadi dia merasa bersalah, ketakutan, sedih, sedikit kesal, dan juga ada rasa penyesalan. Betul sekali, Bay. Ini ada kaitannya dengan sahabatnya, Roy. Betul sekali. Dan dia tidak banyak menjelaskan tentang kisahnya dia seperti apa dan apa. Nanti akan terbongkar sendiri rahasia teka-teki misterinya. Tapi ingin ketemu dengan sang sahabat untuk apa sebenarnya, Pak Rusli? Poin utamanya itu sebenarnya ingin minta maaf. Oh, tuh, centang. Penyesalan. Kalau misalnya ada Kesalahan ya. Ingin minta maaf. yang itu dia aku tulisnya apa? Ingin Merasa bersalah, merasa rasa bersalah, penyesalan. ingin maaf. Oke. Kenapa ingin ketemu dan minta maaf? Apa Bapak merasa terancam? Merasa terancam sih enggak ya. Cuman Tapi, gimana sih kalau kita punya salah dengan siapapun, Tuh, hidup kita nggak tenang. Ya. ingin, iya merasa bersalah. Sampai sekarang saya juga belum tenang ini. Nih, udah ditulis tuh. Kok ya. merasa bersalah.
Baik. Nama rekannya itu siapa? Namanya. Dengan tanggal lahir? Hafal nggak, Pak? Aduh. Tahu nggak? Nggak hafal. Lupa. Baik. Saya mau tanya Pak Rusli, selama Pak ini yang nggak bisa saya sebutkan namanya ini di penjara, kenapa Bapak sekalipun nggak pernah datang untuk jenguk dia di sel di penjara? Ada gimana ya? Ada rasa takut juga sih. Dan malu juga. Takut. Centang. Takut kenapa, Pak? Kayak warna merah, baik. Jangan pakai itu. Sebenarnya sih dia nggak tahu kalau saya melakukannya. Sebenarnya Tapi sih perasaan dia saya nggak itu tahu takut aja. kamu yang melakukannya. Oke, melakukan apa ini, Pak Rusli? Yang lebih gawat dari yang tadi kamu cerita. Yang Gimana jelas sebenarnya saya detailnya? itu telah merugikan dia. Apa merugikan apa nih? Materi atau non materi? Semuanya kayaknya. Kehidupannya hancur. Kehidupan dia jadi hancur gara-gara saya. Iya sih. Oke. Tapi Pak ini nggak pernah tahu bahwa ini semua akibat perbuatan Pak Rusli. Nggak tahu dia. Sampai Tapi sekarang. semua Sampai sekarang dia ini nggak tahu. tidak tahu ini semua perbuatannya Pak Rusli. Ya, Iyalah, kalau tahu ya pasti kecewa sekali. kecewa. Jujur nih ya, dia sekarang ngeluarin perasaan bersalah gede banget nih. Emosinya dia membesar gitu. Dia tadi Iya, ada rasa Exhale. bersalah begitu dalam, bersalah begitu dalam. Tapi selama pas di penjara, Bapak kan nggak berani datang untuk jenguk, ya. Tapi pernah nggak coba cari tahu kabar keluarga yang ditinggalin, gitu? Jadi gini, setelah dia di penjara itu, saya ke rumahnya. Saya sadar, di rumah itu kan yang tulang punggung kan teman saya. Bapak ini. Nah, saya lihat anak-anaknya, istrinya, mereka tuh nggak makan. Oke. Akhirnya saya bantu mereka, tapi tanpa ketahui oleh Bantu apa nih? semuanya. Dari makannya, sekolah anak-anaknya, Oh, kebutuhan kebutuhan mereka. sehari-hari saya tangguh. Berarti di balik rasa bersalah itu Bapak juga ada tanggung jawabnya juga ya? iya, ada perbuatan baiknya ya. Iya. Baik. Oke, kalau Bapak ketemu nih, misalnya tim kami, tim Menembus Mata Batin, akhirnya mempertemukan Bapak dengan sahabat Bapak ini, apa yang akan Bapak lakukan? Kalau dia, saya sebenarnya ingin memohon maaf banget sama dia. Gara-gara saya dia tuh sengsara. Tapi ini nggak ada yang ditutupin lagi kan, Pak? Ya, tidak ada. Memang Cuma itu inti permasalahannya. Ya. Baik, Oke. sebaiknya kita pertemukan saja ya. Iya, Dengan kalau Pak. kalau misalnya dia bisa hadir sih bisa clear ya masalahnya, Iya. bisa selesai. Ya mudah-mudahan bisa diterima permintaan maafnya. Iya. Nah, Semoga. begitu Pak Rusli mendaftar di Menembus Mata Batin, tim kami berusaha untuk mencari keberadaan sahabat Bapak, ya yang namanya, ya betul, tidak mudah. Tapi untuk lebih jelasnya pemirsa, supaya ingin tahu bagaimana nih usaha dan upaya pencarian sahabat Pak Rusli yang bernama, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut. Ya pemirsa, sekarang kita akan membantu Bapak Rusli mencari sahabatnya Bapak. Kita sudah mendapatkan semua datanya lengkap, foto dan juga lokasinya. Kita sekarang mau langsung jalan aja ke sana.
Udah siap, Pak? Siap. Yuk. Kalau menurut map sih di sini ya, menurut datanya ya jalan sini sampai sana. Coba kita ke sana aja yuk. Di sini beneran deh. Ini tanya ibu-ibu ini loh. Bu, permisi. Ya. Boleh nanya sedikit nggak, Bu? Gini, Bu. Kita kan lagi nyari rumah alamat nih, Bu. Ibu tahu rumahnya Bapak? Iya, yang saudara Pak Iman. Iya. Bu. Ibu tahu rumahnya Bapak? Sih, Pak. Iya, tapi aduh, Pak istrinya aduh. Gimana ya? Iya. Istri. Istrinya, Pak. Lupa ingatan. Lupa ingatan. Terus istrinya kenapa emang Bu, istrinya? Istrinya ya begitu deh. Gimana ya? Susah banget ya. Nah, rumahnya yang mana ya, Bu ya, kalau boleh tahu? Itu tapi temboknya kuning sama pagar itu. Yang ini? Iya, tapi Mas mau ngapain ya? Oh, enggak, kita ada urusan sebentar sama Pak. Ya udah, kita Itu ibunya. Ibu. Istrinya? Oh, ya udah, makasih ya, Bu ya. Bu. Sebentar, Bu. Boleh ngobrol sebentar? Jangan di tengah jalan, sini nggak enak. Ibu benar istrinya Bapak? Iya, benar. Bu, kebetulan kita pengen ketemu sama Bapak. Boleh nggak? Ada apa ya, Mas? Nggak ada apa-apa sih, Bu. Kita cuma ada urusan sedikit. Kita pengen ngobrol aja sama Bapak. Boleh ya, Bu ya? Aduh, gimana ya? Mas, suami saya itu lupa ingatan. Gimana? Mas kalau mau bicara sama suami saya, sabar ya tapinya, ya? Tapi boleh kan, Bu? Ya udah deh. Nggak apa-apa ya? Oh deh. Ya Ya udah. udah langsung ke rumah saya aja deh. Ya. Ayo. Ayo, Mas. Oh, ini bener. Bentar ya. Ayo silakan masuk, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayah. Bentar ya, Mas ya. Ya. Assalamualaikum ya. Ya, ada tamu. Sebentar ya, ya. Bu, masuk dulu. Mas, silakan masuk, Oh, Mas, ya. semuanya, Mas. Sepatu. Silakan duduk, Mas. Ya. Kenalin. Saya Mario, bener Bapak. Udah apa ya? Maaf, saya tinggal dulu ya. Oh. Ke dalam dulu sebentar. Oh iya, Bu. Ya? Gini, Pak. Kita kesini, maaf ganggu nih, banyak kamera gini. Kita cuma pengen ngobrol sebentar. Bapak, ingat nggak teman Bapak namanya Bapak? Terus. Maaf, saya nggak kenal. Temen Bapak mungkin yang dulu pernah bisnis bareng atau pernah sahabat Bapak? Aduh, maaf, Mas, saya nggak kenal siapa yang namanya Rusli, saya nggak kenal. Emangnya ada apa sih, Mas? Enggak, 5 tahun yang lalu Bapak nggak kenal? Nggak ingat apa-apa tentang yang namanya Bapak? Nggak ingat, Mas. Gini, maaf ya Pak ya, apa mungkin Bapak memang tidak ingin mengingat apapun tentang Bapak setelah apa yang dia lakukan kepada Bapak mungkin? Atau Bapak memang benar-benar nggak ingat? Saya justru malah makin bingung dengan pertanyaan, Mas. Saya nggak kenal siapa itu, dan saya nggak tahu orangnya seperti apa. Saya nggak kenal sama sekali, Mas. Oh iya, maaf Pak. Ini Pak fotonya Pak. Nih. Mohon maaf, Mas. Saya nggak kenal sama sekali, Mas. Benar nggak ingat ya? Ini maksudnya kenapa sih? Terus ada apa hubungannya saya dengan... Enggak Pak, saya cuma pengen nanya aja. Tapi bener kah ini dengan Bapak? Pernah di penjara dulu? Apa? Bilang apa? Hah? Kenapa gitu di penjara? Kenapa mungkin masa lalu saya penjara? Hah? Ada urusan apa? Ini ngapain lagi semua? Aduh,
Pak tenang dulu Pak, istighfar. Iya. Nggak, saya nggak suka ya. Kamu ungkit-ungkit penjara, saya nggak suka. Keluar kamu. Enggak Pak gitu. Ayah sabar ya. Bapak tenang dulu Pak. Saya nggak suka, Mas. Saya nggak suka nemuin penjara. Iya duduk dulu ya. Iya duduk dulu ya. Maaf sebelumnya ya Mas ya. Kan tadi saya udah bilang kalau bicara sama suami saya tenang. Karena suami saya itu lupa ingatan. Jadi sabar ya. Ya. Bu, bukan Bu, kita tadi cuma nanya apa bener Bapak pernah di penjara sebelumnya. Diam! Kenapa ungkit penjara lagi? Kamu nggak tahu kan rasanya di penjara kayak gimana? Iya, Sakit! Pak, Pak istighfar Pak. Bukan maksud kami untuk sakit masa lalu Pak. Suruh keluar, Bu. Bapak nggak mau. Suruh keluar. Pak, tenang. Pak, Ya, Pak, ayah, Pak, sabar dulu ya. Ya, Ya, Pak, ya, Pak. Mas, sebentar, Mas. Ayah duduk dulu, sebentar ya, Mas. Maaf banget. Aduh, ya Allah. Ya, dengerin Mama ya. Mas ini datang tujuannya baik. Tapi aku nggak suka, Bu, kalau nyebut penjara, Bu. Iya. Maafin istighfar. Bu. Nanti biar Mama yang bilang. Ibu. Mas. Tapi Ibu kenal sama Bapak kan? Iya.